Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo mengambil sikap tegas terkait kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua dalam tragedi baku tembak dengan Baradae. Orang nomor 1 di jajaran Polri itu akhirnya menonaktifkan Irjen Pol Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam Polri. Setelah Kapolri mencopot Verdi Sambo, mampukah kasus ini terungkap dengan terbuka? Apa perkembangan terbaru dari kasus polisi tembak polisi di Rumah Jenderal? Kami akan langsung saja membawa Anda untuk bisa berbincang mengenai hal ini bersama para narasumber yang sudah hadir. Ada satu yang bersama saya di studio, yaitu Bang Martin Lukas Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga korban Brigadir Yosua. Selamat malam, Bang Martin. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, selain bersama Bang Martin sudah hadir juga secara online atau secara daring akan memberikan pandangannya juga. Yang pertama adalah Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Beliau merupakan penasehat ahli Kapolri. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arianto. Selamat malam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga sudah hadir bersama kita secara daring juga pejabat kepolisian yang akan memberikan pandangannya, Pak Bambang Rukminto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Bambang. Selamat malam, Mbak Putri. Assalamualaikum. Baik, nah langsung saja kita akan dengarkan bagaimana tanggapan dari Bang Martin tadi mendengarkan penjelasan dari Kadif Humas yang mengatakan bahwa pihak kepolisian penyidik terbuka kok. Kalau Anda kata memang dari pihak keluarga ingin adanya otopsi ulang atau ekshumasi tadi. Ya, pertama-tama saya apresiasi ya kepada Irjen Pol Didi Prasetyo ya, yang rencana besok akan mengundang pihak keluarga dan juga pengacara. Betul. Untuk sama-sama melihat dari hasil dari autopsi yang sudah dilakukan, yang tadi dalam penyampaiannya disebutkan bahwa dilakukan oleh orang-orang ahli. Memang untuk melakukan otopsi ini memang harus ahli, sama seperti pengacara ya harus ahli di bidang hukum ya. Nah, tadi disampaikan bahwa besok akan diperlihatkan. Oke, kami pada dasarnya setuju-setuju saja, Mbak. Ya. Dalam artian semakin cepat semakin baik agar tidak menimbulkan tanda tanya, karena sekarang kan ini berdasarkan dari hasil temuan kami ada temuan-temuan luka yang sepertinya sih bukan hasil tembakan gitu kan. Nah, makanya untuk memastikan besok kami akan datang. Baik. Nah, nanti kita akan cek ke ketua koordinator kita, Bang Kamarudin Simanjuntak, mungkin sudah menerima undangan dari dari Mabes Polri. Nanti kita akan hadiri dan kita akan sesuaikan apakah memang penjelasannya itu sesuai dengan fakta-fakta atau tidak. Mengingat juga kan bukan hanya kami ya dalam hal ini yang mendampingi dan juga membela hak hukum klien kita. Sudah terjun juga Komnas HAM, dan Komnas HAM juga sudah melihat bukti-bukti yang sama yang diperlihatkan kepada kita dan diberikan juga melalui kesaksian dari orang tua korban dan juga orang-orang yang melihat mayat pada saat berada di Jambi. Jadi saya pikir nanti yang mengontrol itu bukan hanya kita. Jadi kalau memang ternyata ada ketidakcocokan, tentunya pasti kami akan mengajukan permintaan proses otopsi ulang. Karena memang ini kewenangan penyidik. Baik. Kami tidak bisa melakukan otopsi sendiri, karena itu nanti sifatnya subjektif. Hasilnya tidak akan diakui sah sebagai alat bukti. Baik, baik. Nah, kita juga minta pandangan dari Pak Arianto. Setidaknya ada langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, Pak Arianto, untuk bisa menyikapi ini, terutama keinginan keluarga. Setelah menonaktifkan Irjen Pol Verdi Sambo dari jabatannya sebagai Kadif Propam, tadi kita sudah dengarkan sendiri bahwa besok akan disampaikan hasil otopsi kepada pihak keluarga ataupun juga kuasa hukum dari pihak keluarga dan membuka jika ingin ekshumasi. Ada pandangan mengenai hal ini, Pak? Ya, menurut pandangan saya ya, Polri sekarang sudah mencoba ya melayani para pelapor kepada Polri dengan secara proporsional. Bapak Kapolri sesuai dengan prinsip ini sudah menunjukkan transparansi, menyilahkan kepada Komnas HAM, Kompolnas untuk ikut di dalam tim khusus dan mengawasi penyidikan ini. Dan kemudian, cuman masalahnya kasus ini kan memang menjadi pusat perhatian publik, sudah menjadi natural daripada sifat isu ini. Bagaimanapun yang terjadi, bagaimanapun polisi menjelaskan, polisi akan terus dikejar dengan tuntutan-tuntutan masyarakat ya, untuk memberikan keterangan yang jelas-jelasnya, apalagi dengan penafsiran-penafsiran yang dianggap janggal. Kemudian pasti ada permintaan supaya polisi berbuat ini dan itu. Tapi yang jelas Bapak Kapolri sudah mengambil langkah-langkah untuk memberikan jawaban.
bahwa prinsip responsibilitas, transparansi, dan prinsip berkeadilan sudah diterapkan dengan pembuatan tim khusus itu, dan kemudian mempersilahkan akses sebanyak-banyaknya, dan kemudian menindak menonaktifkan Pak Kadis supaya pelaksanaan daripada penyidikan itu bisa lebih clear ya, tidak ewah-pekewah gitu ya. Apalagi sekarang ada laporan baru dari pihak Brigadir Dikpol P itu ya, yang melapor ke Barreskrim karena merasa menjadi korban. Ya, Nah, baik. dengan adanya laporan yang dua ini, maka Polri akan melakukan tindakan yang seimbang. Dari perspektif laporan yang pertama, yaitu dari pihak Bapak Kadis dan keluarganya, dan perspektif daripada korban Brigadir Polisi. Jadi saya pikir ini merupakan langkah yang tegas gitu ya. Mudah-mudahan masyarakat agak bersabar gitu ya, Ya. menunggu proses yang betul-betul harus hati-hati dan Baik. scientific investigation, sehingga Baik. bisa dipertanggungjawabkan. Baik Pak Arianto, Pak Bambang, yang kita harapkan memang ini semua penyelidikannya akan berjalan secara transparan dan terbuka. Transparannya mungkin masih nanti kita lihat, betul nggak bisa transparan. Tapi apakah dengan langkah-langkah tersebut Polri ini sudah menunjukkan bahwa mereka terbuka. Tapi nanti Pak Bambang bisa berikan pandangan juga tanggapan, tapi setelah jeda berikut ini kami akan istirahat sejenak.